Nah, kalau buat anak-anak sendiri nih soal MSG juga nih. MSG bikin bodoh itu gimana tuh, mitos Itu fakta juga kah? mitos. Itu mitos. Mitos. MSG tidak bikin bodoh. Enggak. Oke. Ini mungkin ada ceritanya nih. Gimana tuh? Jadi di sekitaran tahun 1907-1908 adalah seorang profesor dari Jepang. Namanya adalah Prof. Ikeda. Prof. Ikeda ini dimasakin sama istrinya. Dimasakin tofu yang dimasak di dalam dashi. Dashi itu kayak kaldu gitu ya. Kaldu ikan. Nah, ditambahlah sama dia lembaran rumput laut. Nah, abis itu pas dicicipi sama si Prof. Ikeda ini rasanya wow, umami, rasa yang baru nggak pernah ada sebelumnya. Pada saat dia mencoba meneliti karena dia adalah ahli kimia, ternyata MSG ini berasal dari ekstraksi rumput laut. Kemudian beliau akhirnya meneliti semakin dalam dan mendapatkan MSG ini bukan hanya terdapat pada ekstrak rumput laut, tapi juga bisa pada ASI. Ada. Oh iya? Iya, betul. Ada Air susu MSG-nya? itu ada MSG-nya. Wow. Ada di susu, di keju, di ayam, di tomat, di sayur-sayuran, itu semua mengandung MSG juga. Makanya kalau kita lihat sekarang, bukan lagi MSG dibuat hanya dari tetes rumput laut, tapi ada yang dari tetes gandum, ada juga yang dari tetes tebu. Dan iya benar. tetes-tetes yang lainnya. Asal bukan tetes air mata, itu bucin bukan mecin ya. Betul sekali, itu bulol itu. Nah, berbagai penelitian ini juga sudah menunjukkan bahwa konsumsi MSG ini nggak ada hubungannya dengan dampak negatif pada kesehatan. Termasuk kognitif, bikin bodoh itu nggak ada bukti ilmiahnya. FDA sendiri udah bilang mengkategorikan si MSG ini sebagai generally recognized as safe selama digunakan dalam jumlah yang sewajarnya, itu aman. Iya, seperti banyak substance lain, semuanya kan harus dalam sewajarnya. Betul. Dan bukan berarti kalau gitu gini, ya udah kalau gitu kita kasih aja bayi-bayi kita, anak-anak kita semua mecin yang banyak. Kadang kita harus mengakui ya, begitu kita mendengar istilah mecin, yang terlintas pertama adalah jajanan-jajanan, snack-snack kemasan yang bukan hanya tinggi MSG, terlepas dari MSG-nya ada atau enggak ya, tapi memang rendah protein, rendah vitamin mineral, rendah serat, kemudian tinggi kadar lemak transnya, sodium. Yang itu juga semuanya nggak sehat gitu. Iya. Tapi dalam konteks misalnya nih orang tua mau makan di restoran, saking takutnya anaknya terpapar MSG, anaknya gak usah ikut makan. Soalnya kan makanan di restoran ada MSG-nya gitu. Anaknya masakin aja dari rumah sendiri, kasihan banget. Itu sebetulnya gak perlu sampai segitunya. Boleh-boleh aja selama dalam jumlah yang sewajarnya. Dan gak perlu juga berarti harus ditambahkan, karena sekali lagi MSG itu secara alamiah ada dalam berbagai jenis makanan dan minuman yang ada di sekitar kita. Oh, itu salah satu miskonsepsi lagi.